إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sebelum kita memulai kajian kita di pagi hari ini, ana ingin menyampaikan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu selesainya penggalian kuburan. Jadi mayatnya sudah dibawa, namun kuburannya belum selesai digali. Di waktu yang menyentuh seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebuah hadis yang berhubungan dengan Waalaikumsalam, kehidupan setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minna illa qad ulima maq'aduhu fil jannati aw fil nar." Semua kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Waalaikumsalam, sudah diketahui, sudah ditetapkan posisinya di surga atau di neraka. Jadi sebelum terlahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita terlahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan tempat duduk kita. Sudah tetapkan ya di mana kita akan kembali. Apakah ke surga atau ke neraka? Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afanada'ul amal?" Ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Untuk apa kita salat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita haji? Untuk apa kita umrah? Untuk apa kita jihad? Kalau memang ya kita sudah ditetapkan posisinya di surga atau di neraka. Kalau kita ditetapkan sebagai penduduk surga, maka tak ada gunanya beramal. Capek saja kita beramal. Sebaliknya, apabila kita sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka, apa juga pentingnya kita beramal. Rasulullah SAW mengatakan, "La, tidak. I'malu, teruslah kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah." Karena setiap manusia akan dimudahkan untuk apa? Untuk menuju ke arah mana dia diciptakan. Faman kana min ahli sa'adah fayassaru li'amali ahli sa'adah. Seseorang yang Allah tetapkan dia akan masuk surga, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebaliknya, orang-orang yang sudah Allah tetapkan dia sebagai penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan akan mudahkan dia untuk melakukan amalan penduduk neraka. Maka di hari ini ana mengajak kita semua untuk melihat posisi kita. Apakah kita sedang menuju surga atau sebaliknya kita sedang menuju neraka. Dan ini bisa dilihat ya, ke arah mana Allah mudahkan kita. Kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka ini adalah kabar gembira bagi kita. Mudah-mudahan kita memang terlahir untuk surga. Sebaliknya, apabila kita dimudahkan untuk melakukan maksiat, dipersulit untuk melakukan ketaatan,
maka ini adalah warning, ya, pemberitahuan kepada kita bahwa jangan-jangan kita memang terlahir untuk masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Maka apabila pada hari ini kita mendapati diri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, dipersulit untuk melakukan maksiat, maka istiqamahlah, syukurilah. Ya, sebaliknya apabila kita mendapati diri kita di hari ini, ya, di hari ini kita mendapati diri kita Allah persulit bagi kita untuk melakukan ketaatan dan Allah permudah bagi kita untuk melakukan maksiat, maka taubatlah. Taubatlah ya ikhwah, sebelum pintu taubat tertutup dengan dengan datangnya malaikat maut di hadapan kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap hadis yang ke-6 dari Arba'in Nawawiyah. Abu Albani, hadis ketiga. Ada yang hafal hadis ketiga? Atau tahu itu hadis ketiga tentang apa? Dari ikhwah, Arba'in Nawawiyah ini dahulu ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sudah sekitar 700 tahun yang lalu atau 800 tahun yang lalu, sudah 8 abad. Jadi apabila kita menguasai hadis demi hadis, hadisnya tak banyak, hanya 42 hadisnya kita kuasai secara umum, maka tergambarlah bagi kita ya syariat ini secara umum. Ya, apabila kita menghafalnya ataupun minimal mengetahuinya, ya, maka akan tergambarlah bagi kita syariat Islam ini secara umum. Ya. Hadis apa? Hadis Arba'in Nawawiyah. Gimana? Lupa dengan perjanjian kita semalam? Harus ada hadis yang dihafal. Atau Bapak sudah? Hadis keberapa? Atau ada kitabnya di rumah? Arba'in Nawawiyah. Kalau enggak ada biar kita bawa nanti. Biar kita kirimkan. Murah satu. Cuma 5.000 satu. Ya, orang-orang yang menghafal hadis Rasulullah SAW khabarkan, nadarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha summa addaha kama sami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajahnya berseri-seri. Siapa yang wajahnya berseri-seri? Yang pertama, sami'a maqalati, mendengar hadisku. Kalau kita enggak mungkin lagi mendengar. Enggak mungkin kita pulang lagi, mundur lagi ke 14 abad lalu, tak mungkin. Yang bisa apa? Membaca atau mendengarnya dari orang lain. Kemudian ya, fawa'ah, dia pahami, dia simpan itu hadis. Kemudian dia apa? Summa addaha kama sami'a. Kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Ini keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menghafal hadis. Menghafal hadis. Ya, kapan lagi kita mulai untuk menghafal hadis? Atau kapan kita mulai untuk menghafal Al-Qur'an? Ya. Sebagaimana jasad kita butuh makan. Butuh makan enggak Pak Haji jasad kita? Berapa kali satu hari? 3 kali. Kalau program diet mungkin 1 kali satu hari. Namun butuh makan. Jasad butuh makan, demikian juga roh kita butuh makan. Ya, jasad kita ini, raga kita ini butuh makan. Kalau tak makan lomas. Ya, terus-terusan tak makan bisa meninggal dunia, mati. Demikian juga hati kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati kita juga membutuhkan makanan. Apa makanan hati? Apa makanan hati? Dikatakan para ulama, makanan hati, makanan pokok dari hati adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa makanannya? Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi di saat ya kita merasakan gelisah yang terus menerus, gundah gulana yang terus menerus, ya, ini menunjukkan hati kita sedang sakit. Hati kita sedang apa? Sedang sakit. Kenapa sakit? Karena tak dikasih makan, tak dikasih nutrisi, dia sakit. Sebagaimana kalau kita tidak makan? Coba kita 2 hari tidak makan, bagaimana? Demikian juga hati kita, dia juga butuh makanan. Maka sebaiknya bagi kita
memiliki yang namanya wirid. Apa itu wirid? Apa wirid, Pak Haji? Hah? Iya, wirid itu artinya apa? Segala sesuatu yang diulangi terus menerus. Apa wirid kita? Bisa 1 juz 1 hari dari Al-Quran, atau setengah juz 1 hari dari Al-Quran, atau cuma sepertiga juz, atau 1/4 juz, atau 1/6 juz, atau 1/8, atau 1/10. Intinya apa? Intinya ada ayat yang kita baca. Sebagai apa? Sebagai makanan pokok. Sebagai apa? Sebagai makanan pokok. Kalau nasi itu kita makan 1 goni, ya mungkin KO kita, sakit yang datang. Namun kalau Al-Quran kita baca 10 juz 1 hari, tak ada masalah. Ya, 10 juz kita baca 1 hari tak masalah. Kita khatamkan juga 1 kali 1 hari, tak masalah juga. Ya, tak masalah. Demikian juga hadis. Kita beli apa? Sahih Bukhari. Jangan HP aja yang kita beli. Jangan mobil yang kita beli. Jangan kereta yang kita beli. Boleh kita beli ya. Namun sisakan untuk apa? Untuk makanan ruh kita. Ini fisik kita aja yang kita percantik. Rumahnya tingkat 2, keramik segala macam, mobilnya Alphard. Namun dilihat kitabnya enggak ada kitabnya. Apa yang dia makan? Ruhnya makan apa? Jadi sangat malu kita sebagai kaum muslimin, tidak ada Al-Quran di rumah kita, tidak ada kitab hadis di rumah kita. Kita mau makan apa? Ruh kita mau kita kasih makan apa? Mau kita kasih makan apa? Nyanyi-nyanyian. Itu penyakit itu. Gosip sana, gosip sini, penyakit juga. Iya. Wallahu musta'an. Ya, ini semoga menjadi peringatan bagi kita, barakallahu fikum, bahwa kita lalai dari hal ini. Pentingnya bagi kita untuk memberi nutrisi bagi hati kita, bagi ruh kita, bagi rohani kita, bagi jiwa kita. Penting, sangat-sangat penting bagi kita untuk memberikan makanan kepada hati kita. Makanannya tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu makanan hati. Itu makanan hati kita. Jadi insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberi nutrisi bagi hati kita dengan mendengar sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi para sahabat dahulu di saat mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, mereka semua tertunduk. Demikian juga di saat para sahabat menyampaikan sebuah hadis, mereka gemetar. Karena apa? Karena besarnya kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tabi'in seterusnya. Mereka apa? Mereka sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nampak dari tubuh mereka di saat mereka mendengar hadis, baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ataupun dari orang lain. Ataupun dari orang lain. Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yara hawla al-hima yusiku an yaqa'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Rawahu ala wa hiya al-qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Nu'man bin Bashir ayahnya juga sahabat Bashir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia menceritakan kepada kita tentang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal halala bayyinun, sesungguhnya halal, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, demikian juga yang haram itu juga jelas. Namun wa bainahuma umurun mustabihatun,
Namun di antara yang halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat. Ya. Apa itu syubhat? Perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya. Tak jelas hukumnya. Apakah dia halal atau haram? Apakah dia halal atau haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jangankan yang syubhat, yang haram saja orang tak banyak yang tak tahu. Abu, ya minjam uang di bank itu haram. Ah, mana pula? Siapa pula bilangnya itu? Mazhab apa pula itu? Minjam uang di bank itu haram, Bu. Ah, enggak ada itu, tahu-tahuannya kau itu. Kredit motor, Bu, ya apabila pakai ini pakai itu haram, apabila ada dendanya haram. Ah, pandai-pandaian kau tengok. Ini menunjukkan apa? Banyak kaum muslimin yang tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Yang lebih parah lagi dibilang apa coba? Hah? Jangankan yang halal, yang haram pun payah mencarinya. Iya. Ini yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat ini. Ini yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat ini. Tidak bisa lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dan ini juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di akhir zaman manusia tak peduli lagi apa yang mereka makan. Manusia tak peduli lagi apa yang mereka minum. Dari yang halal atau yang haram, mereka tak peduli. Dan ini kita sudah lihat. Dan ini sudah kita lihat profesi-profesi. Kalau kita lihat banyak yang haram, namun banyak juga pelakunya. Ya, banyak profesi-profesi yang haram, demikian juga banyak pelaku-pelaku, ya, pekerja-pekerja yang melakukan profesi tersebut. Malah bangga, ya, keluar dari mobil ber-AC, memakai bed nama, ya, bank ini, ya, ataupun dari asuransi ini, atau dari, ya, perpajakan, dinas perpajakan ini, ya, semua profesi-profesi yang haram pada saat ini manusia berbangga dengannya, wal'iyadzubillah, ya, apalagi yang syubhat, yang haram saja mereka embat, mereka makan, terlebih lagi yang syubhat. Nah, faman ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa irdihi. Orang-orang yang menjaga dirinya untuk tidak melakukan yang syubhat. Apa tadi yang syubhat? Tidak jelas hukumnya. Ini bagi kita. Tak tahu kita ini hukumnya apa. Tak tahu kita hukumnya apa. Umpamanya kita keluar dari masjid. Kita dibawa pakalolo, ya Pak. Saya tengok, mana pakalolo? Enggak ada lagi. Oh, tapi ada swallow. Swallow aja lah. Kira-kira boleh enggak diambil swallow tersebut? Hah? Boleh Pak Haji? Atau salah anak tadi? Pakalolonya merek enggak? Iya. Ini namanya apa? Syubhat. Jangan diambil. Segala sesuatu yang kita tidak tahu hukumnya jangan dilakukan. Itu aja intinya. Segala sesuatu yang tidak kita tahu hukumnya halal atau haram jangan dilakukan. Ya, dapat duit di jalan. Ini halal atau tidak ya? Jangan diambil. Jangan diambil. Ada wanita mau ngajak salaman. Ini mahram atau tidak ini ya? Jangan disalam. Jangan disalam. Kalau kita ragu, jangan. Kalau kita tidak tahu itu halal atau haram, jangan lakukan. Ya. Berarti syubhat bagi kita itu namanya apa? Syubhat. Ya. Maka orang-orang yang meninggalkan syubhat, maka dia sudah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan juga menjaga agamanya. Ya. Orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia sudah menjaga dirinya dari, ya, hinaan manusia. Nah, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Ya, barang siapa yang selalu memakan yang syubhat,
Yang subhat dia makan. Sering dia makan yang subhat, maka suatu saat dia akan memakan yang haram. Demikianlah ya syaitan menggoda kita manusia. Syaitan seperti itu. Dia pelan-pelan menggodanya. Enggak terasa kita. Tidak terasa. Pertama dia ajak untuk melakukan yang apa? Yang makruh-makruh dulu. Setelah berhasil dia mengajak kita melakukan yang makruh, dia ajak untuk melakukan apa? Dosa kecil. Setelah kita berhasil diajak untuk melakukan dosa kecil, dia ajak kita untuk melakukan dosa besar. Setelah dia berhasil mengajak kita untuk melakukan dosa besar, maka tinggal nunggu waktu, ya kita akan diajaknya untuk melakukan ya kekufuran, kesyirikan. Waliyadzubillah. Pertama syirik-syirik kecil dulu, syirik kecil, riya, sum'ah, ya. Kemudian nanti baru syirik besar. Jadi demikian tahapannya. Tahapan yang paling rendah tersebut adalah mengajak kita untuk melakukan yang mubah-mubah dengan ya banyak. Makan banyak, minum banyak, tidur banyak, berbicara banyak, yang mubah ya. Ini mubah namun banyak dia. Akhirnya melalaikan kita dari yang lebih utama. Ya. Setelah itu baru diajaknya kita melakukan yang makruh. Makruh pun hukumnya. Ya, kemudian baru dosa kecil, kemudian dosa besar, kemudian apa? Syirik kecil, baru syirik besar. Nauzubillah. Maka pada hari ini kita melihat ya di tingkatan mana kita? Tingkatan mana? Kalau kita sudah sering melakukan ya syirik kecil, maka turunkan. Ya, lompat terus apa untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang berbentuk mustahab atau wajib. Ini obatnya. Misalnya kita sudah sering melakukan dosa besar, lompat juga ke bawah. Lompat maksudnya turun ke bawah. Dengan apa? Dengan melakukan yang wajib-wajib dan yang mustahab-mustahab. Dan peperangan menghadapi syaitan itu tak pernah berakhir. Hari ini kita menang menghadapi syaitan, besok belum tentu. Ya, hari ini syaitan kalah, besok dia yang menang. Hari ini kita menang, besok kita yang kalah. Demikian terus perputaran. Yang tak boleh adalah mengangkat bendera putih, tak boleh. Udah capek aku berperang nih, nggak tahan lagi aku, mundurlah. Baru apa? Ya, melanggar semua syariat. Memang capek. Memerangi syaitan itu lebih sulit. Memerangi syaitan itu lebih sulit daripada memerangi orang-orang kafir. Memerangi syaitan itu sangat sulit. Karena apa? Karena kita tidur, dia tak tidur. Kita tidur, dia tak tidur. Bagaimana melawan seperti ini? Dia tahu rencana kita. Nanti sholat subuh lah, datanglah dia. Buat apa? Buat rencana. Kita rencana mau sholat subuh, dia juga buat rencana. Kalau yang punya bayi, dibangunkannya bayinya. Bangun bayi kita. Akhirnya bereskan ini, bereskan itu. Ya, jam 4:30 tertidur. Lewatlah. Ya. Begitu rencana, tipu daya syaitan. Sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi syaitan untuk masuk ke tubuh kita. Bisa masuk. Majrud dam. Ya, kemana darah mengalir, di situ bisa syaitan ikut. Darah masuk ke mata, bisa masuk syaitan ke sana. Palingkan mata kita, nengok akhwat atau nengok perempuan. Darah sampai ke telinga datang. Oh, enak kali lagu ini. Bini nak bubukkan kita dengan nyanyian-nyanyian. Darah bisa ke bibir, ke lidah, masuk dia ke sana untuk mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata maksiat. Ya, semua darah ke sana, di sana bisa masuk syaitan. Ya, peperangan menghadapi syaitan. Wallahu musta'an, peperangan yang tiada akhir. Imma kita yang kalah
imma kita yang menang. Kapan penentuannya? Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ya detik-detik sakratul maut. Di sanalah penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Di mana? Di sakratul maut. Di sana akan terlihat siapa yang selama ini ya selalu menang dan siapa yang selalu kalah. Dan syaitan ya pada detik-detik seperti ini tak mau menyanyiakan waktu. Ya, sama seperti kita lihat orang yang berduel, orang yang bergulat, atau orang yang adu satu lawan satu dalam medan peperangan. Ya, kesempatan-kesempatan seperti itu, ya, walaupun mungkin hanya 1 menit, 2 menit, dimanfaatkan betul-betul oleh syaitan. Oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, maka sakratul maut tersebut adalah hal yang sangat mengerikan. Ya. Baik. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Orang yang selalu memakan yang syubhat, akhirnya dia akan memakan yang haram. Biasa dia makan yang haram. Kalau efeknya hanya penyakit masih mending. Makanya kita lihat banyak penyakit saat ini. Kenapa? Karena makanan kita, makanan manusia selain banyak micinnya, banyak penyedapnya, enggak jelas juga kehalalannya. Iya, enggak murni kehalalannya. Iya, kita umpamanya pekerja. Ya, perusahaan kita ataupun orang tempat kita bekerja menetapkan kita masuk jam 6:30. Kita datang jam 6:07 lewat 10. 10 menit sudah kita korupsi waktu. Kemudian jam 12 istirahat. Jam 12 istirahat, masuk nanti jam 2. Kita masuk jam 2 lewat 10, 20 menit. Pulangnya jam 5. Namun karena nggak ada kerjaan lagi, kita pulangnya jam 5 kurang 10, 30 menit. Kita sudah ya korupsi waktu. Ini jelas tidak halal. Iya. Banyaknya penyakit di akhir zaman seperti ini itu bukan hanya masalah pola makan yang salah, makanan yang banyak micinnya, makanan yang banyak pengawetnya, makanan yang banyak ini, tidak. Bukan hanya sebatas itu masalahnya. Ya, bukan itu sebenarnya masalahnya. Masalahnya adalah kehalalan dari makanan kita. Namun yang lebih menyedihkan dari itu, ya, daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula biha. Ya, maka nerakalah yang baik untuknya. Nauzubillah. Jadi makanan kita yang kita makan tersebut menjadi darah dan menjadi daging, maka itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kita ya seharusnya segera mencari orang-orang yang pernah kita makan hartanya tanpa seizinnya. Ya, kita mencari orang-orang yang kita makan hartanya dengan cara yang haram. Ya, karena ini sangat menentukan bagi masa depan kita nanti di akhirat. Tayyib. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki hima, daerah larangan. Daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang haram. Jadi Rasulullah SAW buat perumpamaan tadi, seorang gembala menggembalakan kambingnya di dekat daerah larangan. Jadi ada daerah larangan yang tak boleh menggembala di sana. Ya, umpamanya kita buat inilah daerah larangan, lukisan Pak Haji ini. Ya, lukisan ini tak boleh kita menggembala di sana. Tak boleh kita menggembala di sana. Ini sudah keputusan raja atau keputusan presiden bahwa tanah tersebut tak boleh dibuka. Hutan apa namanya ini? Hutan lindung. Ya, kita ibaratkan kalau di Indonesia hutan lindung. Ya, kalau di Arab ada namanya hima, daerah yang tak boleh dimasuki oleh gembala.
Lalu ada seorang peternak yang menernakkan kambingnya di sekitaran ini, di perbatasan ini dia ternakkan. Ya. Maka suatu saat besar kemungkinan namanya ternak. Mana ada otaknya kan? Mana ada akalnya? Dia akan masuk ke sana. Demikianlah hati kita. Hati kita seperti ternak tersebut. Kalau kita biasa sudah makan yang subhat, sudah ya, satu saat dia akan masuk ke yang haram. Kalau sudah masuk yang haram, sudah kena sana. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di jasad ini ada mudghah. Ya, besar jantung kita sebesar ini. Ya, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Namun di jantung inilah ya tempat penentuan baik atau buruknya seorang hamba, di jantung ini. Rasulullah SAW mengatakan, idza salaha jasadu kullu. Kalau jantungnya itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Iya, tidak seperti perkataan manusia saat ini. Yang penting hatinya baik. Yang penting apa? Yang penting hatinya baik. Kalau hatinya baik, maka amalannya juga baik. Itu pasti. Kalau hatinya baik, maka amalannya juga baik. Tak bisa dipungkiri, tak bisa dibohongi. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya jelek, maka yang lainnya ikut jelek. Matanya jelek. Di sini jelek jangan dianggap apa ya, juling atau lain, tidak. Matanya suka melihat yang haram-haram. Telinganya jelek, suka mendengar yang haram-haram. Bibirnya jelek, suka mengucapkan yang haram-haram. Ya, demikianlah wahyal qalbu. Dia adalah hati. Nah, jadi kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, penting bagi kita untuk memperbaiki hati kita. Dan kita sudah sebutkan di awal tadi bahwa untuk menjaga kesehatan hati, ya, hati tersebut perlu diberi nutrisi, perlu diberi makanan, dan dijaga dari hal-hal yang bisa merusak kesehatannya. Taib. Kita baca syarahnya, syarah dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Di sini boleh menyebutkan 4 hal, ya, kenapa seseorang tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ada 4 hal. Ya, kenapa seseorang tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Yang pertama, qillatul ilm. Sedikitnya ilmunya. Sedikitnya ilmu. Sehingga hukum riba saja dia tidak tahu. Hukum riba tidak tahu, hukum musik tidak tahu. Ya. Karena apa? Karena sedikitnya ilmu. Hukum rokok juga tidak tahu. Karena apa? Karena sedikitnya ilmu. Hukum melihat yang bukan mahramnya, hukum melihat aurat yang bukan mahramnya, dia juga tidak tahu. Hukum berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya juga tidak tahu. Hukum pacaran juga dia tidak tahu. Fadil, apa hukum pacaran? Fadli. Nah, kan nggak tahu kan? Pak Haji. Apa hukum pacaran Pak Haji? Tak tahu juga. Udah lewat masa-masa pacaran, ya. Yang pertama itu qillatul ilm. Sedikitnya ilmu. Kemudian yang kedua qillatul faham. Sedikitnya pemahaman. Enggak bisa dia memahami, ya, dari dalil-dalil yang sudah ada di depan matanya, sudah di depannya. Kemudian yang ketiga, at-taqsiru fit tadabbur. Kurangnya dia untuk mentadabburi, menghayati dari dalil-dalil yang ada.
Sehingga si nanya, Ustaz, ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Ya. Karena apa? Kurang mentadabburi. Ya. Kemudian su'ul qasdi. Ini yang keempat, buruknya niatnya. Buruk niat. Niat yang buruk. Na'udzubillah dari su'ul qasd. Baik. Beliau mengatakan di sini bahwa subhat tersebut, subhat perkara yang subhat. Apa tadi yang subhat itu? Apa Aisyah? Ya, perkara yang tidak jelas hukumnya. Mustabah. Apakah dia halal atau haram? Tidak jelas. Namun subhat bagi antum jelas bagi Pak Haji. Subhat bagi Pak Haji jelas bagi antum. Ya, demikian contohnya. Ya. Jadi tak mungkin masalah tersebut samar bagi seluruh manusia. Tidak. Semua yang ada di apa ini, di alam ini sudah jelas hukumnya. Sudah jelas hukumnya. Semua yang ada di alam ini sudah ada hukumnya. Namun karena empat hal tadi sebahagian manusia tidak mengetahui hukumnya. Contoh tadi hukum pacaran. Si Padli bilang dia tidak tahu hukumnya. Ya. Berarti subhat bagi dia. Namun bagi Pak Haji jelas. Apa hukumnya Pak Haji? Malu-malu Pak Haji. Apa hukum pacaran Pak Haji? Hah? Hukum pacaran. Raihan. Mana si Raihan namanya? Apa hukum pacaran? Enggak tahu juga. Abinya apa hukum? Haram. Ya, pacaran tersebut haram. Ini kita tanya yang anak muda. Ya, karena anak muda tersebut ya masa-masanya apa? Masa-masanya tumbuhnya rasa cinta. Yang terkadang kalau tidak diarahkan bisa berakhir dengan pacaran. Ya, pacaran tersebut haram hukumnya. Haram. Walaupun sekedar chattingan. Alasannya kan bagus Ustaz, dakwah. Dakwah kok sampai jam 1 malam. Ya. Jangan lupa ya ukhti, nanti sholat subuh. Jangan lupa ya ukhti besok puasa Senin. Jangan lupa ya ukhti doakan Kenapa deh? Ya ini apa? Bentuk pacaran yang dilabeli dengan istilah-istilah syar'i. Yang bagus dia. Ngajak apa? Ngajak sholat subuh, mengingatkan sholat subuh, mengingatkan puasa sunat, mengingatkan baca Quran. Iya. Rupanya apa? Rupanya istrinya tak pernah diingatkan. Iya. Anaknya tak pernah diingatkan. Omaknya tak pernah diingatkan. Iya. Ceweknya aja diingatkan. Allahu musta'an. Kemudian kata beliau, al-hatsu 'ala ittiqa'i syubhat. Ya, motivasi bagi kita dari hadis ini untuk apa? Untuk menjauhkan diri kita dari syubhat. Namun perlu dijelaskan barakallahu fikum, sesuatu yang belum jelas keharamannya, maka dia boleh kita makan. Ya, namun sekali lagi jangan keseringan. Subhat aja yang dia makan. Nah, inilah tadi yang takut jatuh kepada ya keharaman. Baik. Kemudian dari hadis ini kata beliau,
annal mudara fi salahi wal fasadihi 'ala al-qalbi. Ya. Tempat ataupun penentuan baik buruknya seseorang itu dilihat dari hatinya. Di sanalah ya, idza salaha sadahal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, maka seluruh tubuhnya juga akan baik. Ini dari segi medis seperti itu. Ya, dari segi medis seperti itu. Orang-orang yang jantungnya sehat, hatinya sehat, maka secara umum kesehatan anggota tubuhnya yang lain juga sehat. Kalau jantungnya sudah bermasalah, darah tinggi dan lain-lain sebagainya, sudahlah. Ya, yang lain juga akan bermasalah. Ini masalah ya jasad. Demikian juga jantung, ya, hati tersebut secara maknawi. Kalau hatinya sehat, dalam artian hatinya itu baik, maka baik jugalah anggota tubuhnya yang lain. Ucapan-ucapannya juga baik. Dia hanya melihat yang baik-baik, dia hanya mendengar yang baik-baik. Ya. Jadi tak bisa kita mengatakan yang penting hatiku baik. Namun apa? Namun kita sedang main judi. Yang penting hatiku baik, namun kita sedang apa? Sedang pacaran. Yang penting hatiku baik, namun kita sedang main game. Ya. Yang penting hatiku baik. Gimana hatinya baik? Kalau dia selalu melakukan hal-hal yang sia-sia. Kalau dia selalu melakukan hal yang makruh. Kalau dia selalu melakukan bahkan hal yang haram. Jadi baiknya hati tersebut akan tercermin, akan terlihat dari anggota tubuh yang lain. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kita persilahkan. Kalau kita memberikan sesuatu gitu, suatu hari, beberapa hari yang lalu saya minta tolong kepada kawan memperbaiki sesuatu, ya. Jadi beliau memperbaiki ini kepada orang lain. Dia mendahulukan jasa servis dan jasa perbaikan barang tadi. Ya, itu dia sebutkan. Misalnya, dia bilang 75.000. Nah, bagaimana hukumnya, Ustaz, kalau saya memberikan 100.000 kepada beliau atas jasa tadi yang orang memperbaiki itu. Kemudian sisanya tadi saya niatkan untuk memberi sekedar uang bensin kepada dia karena tempat untuk menservis ini berjaraklah dari tempat kita ini. Maka hukumnya itu boleh atau bagaimana? Baik. Ini berarti menggabung beberapa transaksi dalam satu akad. Ini sebaiknya Allah Ta'ala alam sebaiknya dihindari. Ya. Kalau diakadkan. Contohnya kita mengutang. Dia bayar dulu berarti kan? Dia bayar dulu kepada orang yang menyervis. Kita taruhlah contoh mudahnya apa? HP kita. Ini contohnya HP kita. HP kita rusak. Lalu kita serahkan kepada seseorang untuk memperbaikinya gitu. Dia yang memperbaikinya kita minta. Mengantar kepada ini dia biasa kemudian lagi dia mengantarkannya kepada. Bapak tahu bahwa dia akan mengantarkannya kepada orang lain. Ada orang yang bisa memperbaiki ini di satu tempat. Iya. Ada orang yang memperbaikinya di suatu tempat. Baru dia berangkat ke sana memperbaikinya. Pakai uang dia dulu? Pakai uang dia dulu. Biasa juga dulukanlah nanti digantikan begitu. Nanti baru dibayar. Ini yang sulit. Ya, Bapak sudah ngutang sama dia 75.000, namun Bapak bayar 100.000.
25.000-nya apa? Allah Ta'ala alam bisawab. Sebaiknya dihindari. 75.000 kita bayar. 75.000 ini 75.000. Baru kita keluarkan 25.000 ini untuk ongkos bensinmu. Ya, karena kalau utang mengutang namanya, kalau utang mengutang ada transaksi utang, nanti pakai duitmu dulu ya. Ini apa namanya? Utang. Ya, pakai dulu duitmu untuk membayarnya. Ya, kita bayar. Ya. Berapa kena? 75.000. 75.000 kita bayar, baru kalau kita mau ngasih 25.000 enggak masalah. Ya, tidak boleh ditambahi. Allah Ta'ala alam bisawab. Sebaiknya ke depannya seperti itu. Kita buat dia 2 transaksi, itu yang disebut tadi di awal. Kita menggabungkan 2 transaksi dalam satu akad. Nah, ini sulit ini. 2 transaksi satu akad. 1 transaksi membayar hutang, 1 lagi transaksi ijarah namanya, jasa. Ijarah, membayar jasa. Ini payah. Nanti dia bisa masuk ke riba. Kalau transaksi nggak bisa dengan hati. Iya, nggak bisa dengan hati. Kuniatkan, nah itu. Niat berarti di mana? Dalam hati. Tak boleh. Jadi yang Anda lakukan juga adalah bayar 75.000 tadi. Tapi seperti juga kebiasaan kita kan ada perasaan kurang enak. Dia ke sana sudah capek. Terus apa? Kita nggak akan membayar emang, cuma sebagai kawan pasti ya paling tidak pinomat lah ada kan begitu. Iya, itu karena dia kalau hutang itu hukum hutang, bisa kita mengutang 75.000, baliknya 75.000. Bisa kita mengutang 100.000, kembalinya 100.000. Sudah, tutup situ. Ini bayar hutangku. Kemudian kalau kita mau nambah, ini tadi untuk uang bensinmu, kita keluarkan 10.000. Ini tadi untuk ya uang bensinmu, kita keluarkan 15.000. Seperti itu yang maksud anak. Iya, nggak cukup dengan niat. Tidak cukup dengan niat, harus dengan akad ijab kabul dia. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Untuk menghindari apa? Riba. Memang enaknya ya kita bahas masalah transaksi, namun setelah selesai ini nanti. Banyak transaksi-transaksi terlebih kita pedagang yang terkadang kita tidak tahu apa hukumnya. Apa hukumnya? Iya, ini masalah subhat yang kita anggap halal, ya kan? Enggak masalah, ya udah biasanya kayak gitu. Ini yang bahaya. Udah biasanya kayak gitu. Iya, kebiasaan yang buruk sebenarnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, mengenai waktu tadi, yang keterlambatan umpamanya terlambat 10 menit atau 5 menit. Bila kita meminta izin kepada atasan bahwa saya terlambat, apakah termasuk hukumnya juga lebih sama? Yang menggaji kita siapa? Yang atasan kita menggaji kita kan? Ya, kalau atasan nggak masalah, berarti dia memberikan udzur kepada kita. Namun sebutkan, kira-kira perlu potong gaji atau tidak? Ya seperti itu. Ada kisah unik dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada orang ngadu sama dia, ya Imam, gajiku 5 apa namanya? 5 dirham. 5 dirham. Gajiku 5 dirham. Namun kurang saja katanya. Coba minta sama tokemu turunkan gajimu katanya. 4 dirham. Bingunglah dia kan. Apa pula ini? 5 dirham saja kurang. Mau 4. Dikurangi ya. Toke, kata Imam Syafi'i, dia percaya aja pula Imam Syafi'i imam kan. Kata Imam Syafi'i, turunkan gajiku. Turunkan toke, seorang lah tokenya kan. Ya enggak apa-apa katanya. 4 dirham gajinya. Namun sama juga rasanya. Enggak torang juga hidupnya. Banyak masalah, ya, yang bocor ban, yang ini dan semua lah. Ngadu lagi dia sama Imam Syafi'i, ya Imam, cuma adanya ini. Udah 4 dirhamnya gajiku, tapi tetap bukan kurang. Banyak saja masalah ini katanya. Kurang saja kurasa gitu ya. Kurang saja kurasa. Coba minta 3 dirham katanya. Cuma ada pula ini. 4 dirham saya tidak cukup, mau 3 dirham. Tapi ini perkataan ulama, ya dia turuti. Gajinya 3 dirham, baru lapang rasanya hidupnya. Lapang rasanya hidupnya. Kemudian ngadu sama Imam Syafi'i. Sebenarnya apa rahasianya? Penasaran dia. Ini nggak masuk akal ini kan? Apa fatwa seperti ini unik ini? Kata Imam Syafi'i,
yang 2 dirham itu enggak layak untukmu. Engkau seharusnya dibayar 3 dirham. Ya, capeknya kau itu kalau bisa digaji cocoknya 3 dirham. Enggak cocok 5 dirham. Yang 2 dirham itu subhat untukmu. Ya, gaji yang seharusnya enggak kau ambil, tapi kau ambil itu tadi 2 dirham tadi mengotori yang 3 dirham. Akhirnya hilang barokahnya. Itu yang kita kejar, barokah. Tahu barokah kan? Bukan bakso barokah. Walaupun enggak masalah juga, setelah taklim ini ada yang ngajak ke bakso barokah. Ya, barokah itu yang dicari. Barokah itu membanyakkan yang sedikit. Sedikit dia, namun banyak, cukup. Kalau hilang barokah, sebanyak apapun dia tetap kurang. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, itu masalah ya bagi kita yang bekerja ya di bawah perusahaan ataupun instansi terkait. Hati-hati dalam masalah ini. Ada sebagian ya kawan juga berkata demikian. Aku tugasku duduk saja katanya. Duduk saja. Anda tanya sama dia, kenapa bisa keluar jam kerja gini Pak? Iya capek aku duduk saja. Di saat pemerintah menetapkan kita duduk saja di kantor, itu adalah tugas kita. Gak boleh kita keluar, gak boleh, kecuali jam keluar. Sama-sama satpam kan? Apa kerja satpam? Kalau dipikir-pikir Pak TNI itu lagi kerjanya dengan senjata di depan posko seperti ini. Itulah kerja yang dibuat pemerintah. Kenapa mau? Iya kan? Kalau nggak mau ya sudah keluar daripada gak makan apa? Gaji gabut, gaji buta. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana hukum amalan seseorang yang pelaku haram dalam tubuhnya banyak yang haram? Apakah benar amalan tidak diterima? Baik. Yang ada hadisnya nanti insyaallah kita baca itu masalah doa. Doa orang-orang yang banyak melakukan maksiat, yang memakan makanan yang haram, itu doanya terhalang dari ijabah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah, kita lihat ibadahnya. Contohnya dia zakat fitri, namun borasnya hasil curian, enggak diterima ini. Borasnya hasil curian. Zakat fitri dia, enggak ada bayar zakat hari ini. Ya, buka dulu gudang siapa ini. Buka dari belakang. Atau mau naik haji dia, namun hasil apa? Hasil jual sabu. Bang, udah kaya kita indah bang. Malu kita enggak naik haji. Naik haji kita bang? Enggak lah deh. Hasil jual sabunya nih. Ya, naik haji dia enggak sah. Enggak diterima itu, enggak diterima hajinya. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Seperti ini. Atau mau sholat dia, mau sholat. Namun enggak ada bajunya, tengoknya jumuran kawan kan. Oh ini ada bagus ini jubah ini. Sholat pakai jubah dulu. Dan bila jubah kawan itu. Ya, ini juga tidak diterima sholatnya. Demikian contoh-contohnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun kalau dia sering makan korupsi, sering ya makan dari hasil sabu, dari hasil penipuan dan lain sebagainya, maka ini apa? Tidak menghalangi dari ibadahnya. Kecuali ibadah tersebut dilakukan dari hasil yang haram. Contohnya tadi mau naik haji dari hasil sabu, dari hasil korupsi, dari hasil penipuan, dari hasil pencurian. Ini enggak diterima ini. Tidak diterima ibadah yang seperti ini. Ya, namun kalau dia bajunya baju halal yang dia beli dari hasil yang halal, namun malam harinya dia apa? Makan apa? Makan babi umpamanya kan? Nah, tidak ada hubungannya. Diterima, insyaallah diterima salatnya. Ya. Sah salatnya dan diterima. Baik. Pak Haji habis Pak Haji. Mirip pula baju kita Pak Haji. Mirip baju kita. Sama. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan kepada kita keinginan untuk menambah ilmu.
keinginan apa untuk menambah ilmu. Karena Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah ilmuku. Ya, tambahkanlah ilmuku. Karena apa? Karena sudah kita sebut tadi, hubungan yang erat antara ilmu dan kesehatan rohani kita. Jadi jangan hanya kesehatan jasmani aja kita sampai ke Penang berobat. Iya. Kalau jasmani sampai ke mana? Ke Penang, ke Jerman kalau ada duit. Karena nggak ada duitnya ini. Sampai ke mana? Ke Medan berobat. Paling dekat ke mana? Karanto berobat. Karena apa? Karena ingin mengobati jasmani. Namun kalau rohaninya udah mogap-mogap, ada open dia, biar lantak situ katanya. Iya. Tak mau dia mengobati rohaninya. Tak mau apa? Tak mau mengobati rohaninya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Padahal yang dihisab nanti itu adalah rohani kita, ruh kita. Iya. Dihisab nanti adalah ruh kita. Di sini disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur, dalam surah Al-Adiyat. Ya, nanti di saat tubuh-tubuh kita dibangkitkan dari kuburan dan hati-hati kita akan apa? Khussila, akan dilihat, akan ditahsil. Ya, jadi hati itu yang akan dilihat. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dari hati kita. Apabila hati kita sehat, apabila hati kita kuat, apabila hati kita hidup, maka insyaallah kita akan bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.